Salam sahabat-sahabat firman kehidupan yang bersuka cita di dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dan kebaikan Tuhan senantiasa melimpah di dalam hati dan hidup kita. Kiranya kita semua selalu menjadi berkat dimanapun kita berada dan memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Sahabatku yang terkasih, sebentar lagi kita akan memulai saat teduh ini. Jadi mari kita satukan hati untuk sama-sama berdoa. Bapa yang kami kenal dan kami sembah melalui Tuhan Yesus Kristus, kami memuji nama-Mu yang kudus sebab Engkaulah Allah yang hidup dan yang benar. Kami datang kepadamu, masuk ke dalam hadirat-Mu dan bersyukur kepadamu. Terima kasih ya Allah atas segala berkat dan pemeliharaan-Mu yang sempurna atas kami. Hari ini kembali kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan pengajaran firman-Mu. Bukalah mata kami ya Tuhan, agar kami bisa melihat kebenaran dan rahasia firman-Mu. Berikanlah kami hati yang dipenuhi dengan hikmat, pengertian, dan kebijaksanaan, agar kami bisa memahami firman-Mu dan mengerti kehendak-Mu. Urapilah kami dengan pengurapan yang baru, sehingga menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, Tuhan Yesus mendobrak paradigma tentang Allah dengan mengajarkan kepada kita untuk memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Tidak ada satupun agama di dunia ini yang berani menyebut Allah sebagai Bapa kecuali para pengikut Kristus seperti kita. Sebutan Allah sebagai Bapa bukanlah wujud kelancangan kita yang tidak menghormati kekudusan dan kebesaran Allah, melainkan merujuk kepada hubungan kita yang telah dipulihkan dengan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Sebagai Bapa yang baik, tentunya Allah tidak pernah akan membiarkan kita untuk terus menjadi anak kecil di hadapannya, melainkan Dia akan membuat kita berubah dan bertumbuh dewasa menjadi pribadi-pribadi yang menyerupai anak sulungnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan bagian dari perubahan serta pertumbuhan kita adalah melalui teguran dan disiplin yang terus-menerus di sepanjang hidup kita. Salah satu teguran keras yang dikatakan firman Tuhan terkait dengan kehidupan kekal kita tercatat dalam Matius 7 ayat 21-23 yang akan menjadi bahan perenungan kita hari ini. Mari kita mulai membaca Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap kali mendengar ayat-ayat tersebut dibacakan, pada umumnya orang akan merasa ngeri apabila berada di depan Tuhan Yesus di tahta pengadilan dan kemudian mengalami hal tersebut, yaitu diusir dari hadapan Tuhan karena Tuhan tidak mengenal kita. Mengapa dikenal oleh Tuhan merupakan hal yang penting? Analoginya adalah seperti ini. Saudara pergi ke istana kepresidenan dan meminta untuk bertemu dengan Bapak Presiden dengan alasan saudara mengenal beliau. Saudara belum tentu diperbolehkan masuk untuk bertemu beliau meskipun saudara mengatakan mengenal beliau. Berbeda halnya apabila Bapak Presiden keluar dari istana kepresidenan dan mengatakan mengenal saudara
serta mengizinkan saudara untuk masuk ke istana kepresidenan bersama beliau. Apakah saudara mengerti maksud analogi ini? Mengenal seseorang belum tentu berarti orang itu juga mengenal saudara. Dan karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan masuk ke sorga, maka apabila kita ingin masuk ke sorga, kita harus benar-benar mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Tetapi bagaimanakah kita bisa dikenal Tuhan apabila kita tidak pernah datang kepadanya dalam doa? Bagaimana kita bisa dikenal Tuhan apabila kita tidak pernah datang kepadanya dan memanggil namanya? Bagaimana kita bisa dikenal Tuhan apabila kita selalu sibuk dengan urusan kita sendiri dan tidak pernah meluangkan waktu bersama Tuhan? Dikenal oleh Tuhan berarti kita memiliki persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Dikenal oleh Tuhan berarti kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dan selalu mencari Dia dengan penuh kerinduan. Dengan kata lain, kita selalu menempel erat kepada Tuhan. Mari kita baca ulang Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Orang percaya yang sejati tidak akan mengungkit-ungkit semua perbuatan baik atau mujizat yang pernah dilakukan dengan harapan agar Tuhan mengizinkannya masuk ke surga. Orang percaya yang sejati akan bersandar pada kasih karunia yang telah diterima melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, bukan bersandar pada kemampuannya sendiri untuk bisa masuk ke surga. Sayangnya, banyak orang yang mengaku sebagai orang percaya melakukan hal ini sehingga ditolak oleh Tuhan Yesus. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, hendaknya renungan firman Tuhan hari ini menegur kita untuk melihat kembali hubungan kita dengan Tuhan selama ini dan apakah kita sudah meluangkan waktu bersama Tuhan agar Tuhan mengenal kita? Apakah kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan sehingga Tuhan mengenal suara kita? Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dan melakukan semua perintahnya dengan penuh ketaatan? Sebab salah satu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah kita melakukan semua perintahnya dengan penuh ketaatan. Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Tentu saja Dia mengetahui setiap manusia, mengenal setiap manusia, dan mengetahui isi hati setiap manusia. Tetapi dikenal Tuhan dalam Matius 7 ayat 21-23 berbicara tentang hubungan persekutuan dengan Tuhan. Dan setiap hubungan persekutuan yang baik pasti melibatkan waktu dan usaha untuk memupuk hubungan itu, bukan membiarkannya begitu saja. Inilah yang dimaksud oleh ayat firman tersebut. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, saya percaya melalui renungan hari ini, Roh Kudus sudah berbicara di dalam hati setiap orang dan percayalah bahwa apabila Allah menegur kita, itu adalah karena Ia mengasihi kita. Oleh karena itu, marilah kita lebih memperhatikan hubungan persekutuan kita dengan Allah setiap harinya, karena hal itulah yang membuat kita mengenal Allah dan dikenal Allah. Nah sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini akan menjadi berkat dan kekuatan yang baru untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Mari kita merendahkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, hari ini kami sudah mendengarkan pengajaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk memeriksa dan mengoreksi hubungan kami dengan-Mu. Ampuni kami ya Bapa, apabila di hari-hari belakangan ini
kami tidak meluangkan waktu bersama-Mu dan mencari Engkau. Ampuni kami ya Bapa, apabila kami terlalu sibuk dengan urusan kami sendiri, dan ingatkanlah kami ya Bapa agar setiap hari kami selalu memupuk hubungan persekutuan yang erat dengan-Mu, selalu datang kepadamu, memanggil nama-Mu dan berbicara kepadamu. Ingatkanlah kami untuk selalu mengasihi-Mu melebihi segalanya, sebab Engkaulah yang terutama di dalam hidup kami. Ya Bapa, saat ini kami juga berdoa bagi setiap saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesulitan dalam kehidupan mereka. Kiranya Engkau menghiburkan yang sedang sedih dan berduka cita. Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap permasalahan dan menguatkan setiap tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.